Shalom, selamat malam, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas. Kita bersyukur kita masih boleh mengalami suasana dan mensyukuri peristiwa Paskah dalam hidup dan kehidupan kita. Dan malam ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, pujilah Tuhan dalam hidup. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan pada malam ini. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 135 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa untuk memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama kembali bersekutu pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami, dan juga kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Anugerahkan tuntunan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu ya Roh Kudus, untuk memahami firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami semua di dalam mendengar dan merenungkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah kepada kami. Kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 135 ayat 1-7 berbunyi demikian. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema renungan kita, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa arti dan pemahaman kita
tentang memuji Tuhan. Tentunya ini bentuk pengakuan kita. Ini bentuk ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau dikatakan ini bentuk pengakuan kita, berarti hanya Dia yang adalah sumber keselamatan, kehidupan, dan pengharapan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena pengaruh kemajuan ilmu, teknologi, dan berbagai kemakmuran yang orang bisa capai, pujian dan penyembahan atau pengakuan kepada Allah terkadang mulai mengalami pergeseran. Sering diabaikan orang. Mazmur yang begitu indah ini ingin menyadarkan umat, menyadarkan kita bahwa siapakah sesungguhnya yang harus kita puji, yang harus kita sembah. Dan juga di sini disertai dengan alasan-alasan yang begitu jelas. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita kembali membaca firman Tuhan ini, kita telah mendengarkan tadi bahwa 7 kali nama Tuhan disebut dalam pasal ini, ya, khususnya ayat 1 sampai 4. Sehingga jelas Allah saja yang layak untuk disembah. Itu pengakuan pemazmur. Bahkan semua hamba-hambanya pun harus menyembah Dia. Nah, mengapa umat harus menjunjung dan memusatkan Tuhan dalam kehidupannya? Karena Allah telah memilih dan menjadikan umat sebagai miliknya. Kita sebagai milik kepunyaannya. Ia juga berdaulat, Ia berotoritas dan berkuasa untuk mewujudkan rencana-rencananya yang baik bagi umat manusia. Demi umat, Allah telah menaklukkan semua yang merintangi rencananya dan yang dapat membahayakan umat pilihannya. Contohnya bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, bahkan ketika mereka berada di tanah Mesir, pembebasan yang luar biasa yang Allah lakukan dan penyertaannya yang luar biasa yang Allah nyatakan dalam perjalanan bangsa ini menuju tanah Kanaan. Dan sungguh ini menjadi fakta yang patut kita renungkan bahwa bagaimana Allah tetap melindungi akan umatnya dari setiap rintangan-rintangan yang mencoba menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Segala anasir alam, semesta, dan semua kuasa ilah bangsa lain juga tunduk, sebab mereka tidak berarti dan tidak berdaya di hadapan Allah. Ia yang telah memilih, Ia yang telah mewujudkan penyelamatan dengan begitu dahsyatnya, juga terus setia memelihara umat dari generasi ke generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu banyak yang sudah Tuhan buat dalam sejarah kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga selayaknya lah kita senantiasa menyatakan pujian kita, kita menyatakan penyembahan kita, pengakuan kita, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, yang menuntun kita di dalam Roh Kudus, yang kita patut sembah dan akui dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mengabaikan penyembahan kepada Allah selalu melahirkan penyembahan kepada berhala. Jangan kita beranggapan bahwa anjuran dan tamparan Mazmur ini hanya berlaku bagi Israel yang selalu tergoda oleh berhala dan ilah-ilah bangsa lain. Bukankah kita pun sering tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah? Bukankah kita sering tidak konsisten mengutamakan Allah dan menjunjung Dia dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis atau usaha kita, dan dalam pergaulan kita? Dan bukankah dalam menikmati hidup,
kita lebih menganggap berarti hal-hal seperti kekayaan, hiburan, pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Marilah kita menyadari, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia. Ingatlah bahwa kita kini adalah imamat rajani. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita telah ditebus dan diselamatkannya. Karena kita begitu berharga di hadapan Allah. Sehingga selayaknya lah hidup dan kehidupan kita. Dan apa yang melekat, predikat-predikat yang ada pada diri kita, hendaknya menjadi sebuah ungkapan yang tulus, di mana kita menaikkan pujian, penyembahan, dan pengakuan kita bahwa hanya Dialah Allah, Bapa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selayaknya patut kita puji dan sembah. Saudara-saudaraku, sekali lagi, mari kita renungkan. Adakah hal yang tidak menjadi alasan dalam diri kita untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak menyembah Dia, dan memberi ruang dan waktu dalam kehidupan kita setiap hari untuk menyatakan syukur kita di hadapan-Nya? Kiranya Roh Kudus menolong kita, menuntun kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur pada malam hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami, memperlengkapi kami dalam ibadah sehati, dalam doa. Ya Roh Kudus, tuntun kami senantiasa, agar hidup dan kehidupan kami akan senantiasa menjadi sarana kesaksian untuk pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Sungguh banyak hal yang Engkau sudah Tuhan buat. Engkau buat ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya ini menjadi perenungan kami untuk semakin dan semakin meyakini, mengandalkan dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Berkati kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Berkati kami dalam berbagai perjuangan kami untuk yang terbaik. Bahkan di tengah-tengah pergumulan, baik oleh karena kelemahan-kelemahan atau sakit kami.
pergumulan oleh karena soal kebutuhan-kebutuhan hidup, pergumulan untuk masa depan bagi anak-anak kami. Tuhan, semuanya itu kami bawa di hadapan-Mu dengan permohonan dan pengharapan kami. Kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh bersekutu, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Mari tetap setia sehati dalam doa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Di dalamnya kita memperoleh kekuatan dan tuntunan serta hikmat Tuhan, dan menaikkan permohonan dan syukur kita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Shalom, tetap semangat, salam sehat, dan Bongi Melo.